Kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat pujian, penyembahan, kami bersyukur buat segala yang baik yang kami alami. Bahkan ketika kami menghadap tantangan sekalipun, kami mau tetap mengucap syukur, karena kami tahu Engkau Tuhan yang punya rancangan yang indah buat kami. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai, rancangan yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih, buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik, selama-lamanya kasih setiamu. Siapa masuk terima kasih Tuhan. Kami juga mau tetap pegang firman-Mu, firman yang gak berubah sementara bumi terus berubah, firman yang bisa kami andalkan. Dahulu Engkau melakukan mujizat, sekarang pun Engkau tetap bisa melakukan mujizat. Firman yang sama, yang berkuasa, firman yang membebaskan kami, firman yang memerdekakan kami, firman yang menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau dengar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, silakan berdiri. Duduk maksudnya. Belum suruh duduk, udah duduk. Oke, bisa di volumenya digedein sedikit. Tadi pagi saya sampaikan satu topik mengenai value yang kedua ini, supaya jangan bosan yang sudah datang tadi pagi. Saya sampaikan satu topik yang lain masih dalam serial Arise and Shine. Yang kedua ini topiknya adalah the power of unity. Kita baca 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4 saja sebagai ayat pembuka buat kita pagi hari ini. 2 Tawarikh 20. Tawarikh itu dekat kitab Wahyu, antara Wahyu dan kitab Kejadian. Oke, yang sudah dapat katakan haleluya. Saya 1, Bapak Ibu 2, nanti 4 bersama. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. 2 saudara, 2, 3. Belum bersama-sama, yang lain belum bawa mulutnya. 2, 3. Makin hilang suaranya. Ulangi sekali lagi bersama-sama. Belum dapat ayatnya? Belum. 2 Tawarikh 20 ayat 2. 2, 3. Orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Mendingan dikit. Oh Tuhan, ampunilah anak-anak. 3. Yosafat menjadi takut. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 4 bersama, 2, 3. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua
puji Tuhan. Bapak Ibu masih dalam tadi saya katakan kembali ke PowerPoint. Iya, belum kembali. Oke, masih dalam tahun ini tema kita adalah bangkit dan menjadi teranglah. Hari ini yang kedua, subtopiknya adalah enggak gerak ya, something wrong kah? Oke, sekalian gantiin saya khotbah. Oh, baterainya ya. Subtopiknya adalah the power of unity. Katakan bersama saya, the power of unity. Atau artinya adalah kekuatan dari kesatuan. Dan saatnya kita bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Tapi ada saatnya kita nggak bisa sendiri. Kok nggak amin? Contoh sederhana, dulu kalau hati bangkit kan, kita bangkit dari duduk, berdiri itu bangkit, tidur, bangun itu juga bangkit. Arti luas, kalau kita kemarin kita ada dalam keterpurukan, kegagalan, dan kita bangkit, kita memasuki satu era keberhasilan. Itu juga artinya adalah bangkit. Amin. Nah kan itu kalau yang kemarin tahun lalu gagal, yuk tahun ini kita taruh satu tekad dalam diri kita. Aku gak nyerah. Aku mau bangkit. Aku mau berhasil. Amin. Jadi jangan tawar hati. Tuhan kita, Tuhan yang tetap sama. Bukankah Dia sudah bangkit juga buat kita? Dan ketika bangkit, firman-Nya berkata iblis telah dikalahkan. Ketika Dia bangkit, Dia mengalami kemenangan. Dan kuasa kebangkitan itu sudah diberikan juga kepada kita, anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Nah karena itu kita harus bangkit, saudara. Ini penting buat kehidupan kita. Oke, sudah dipastikankah? Sudah ya. Oke. Nah ini aduh dari tadi pagi nih persoalan. Nah, ada saatnya kita nggak bisa sendiri. Waktu masih muda, saya jongkok kayak gini, saudara. Dengan mudahnya bangkit. Sekarang udah agak berat, saudara. 61 tahun. Haleluya. Kata perempuan saya, kalau sudah duduk di tanah, saudara, 70 tahun. Begitu mau bangun, bangunin gua. Sederhana. Artinya ada saatnya kita nggak bisa lagi sendiri. Amin. Karena saya melihat juga perubahan di dalam Alkitab. Itu seringkali dipengaruhi oleh sekelompok orang. Termasuk di negeri ini, negeri tercinta Indonesia yang semakin lucu. Ya. Salah satu yang mendapatkan suara terbanyak adalah Uhuy. Makanya kata Iwan Fals, Indonesia akan semakin lucu. Ya, gak apa-apa buat penghiburan kita semua. Udah amin sih. Kayaknya pilihannya kalah nih ya. Katakan sakset. Tapi siapapun yang menang kita harus tetap amin. Kan nggak bisa berubah. Ya mau nggak mau kita harus tetap berdoa buat negeri yang kita kasih. Nah, saya mau ngomong apa tadi? Dia kasih komen. Negeri kita ini bangkit ketika ada sekelompok pemuda bersatu melalui Sumpah Pemuda. Betul ya?
Nah, dalam Alkitab juga sejarah seringkali berubah ketika ada sekelompok orang bersatu. 1 Tawari 12 ayat 33, Daud memiliki 50.000 tentara yang siap memberikan bantuan dengan tidak bersabang hati. Artinya sekali mereka bersama Daud, mereka nggak bersabang hati. Mereka terus berjalan bersama Daud. Dan gak heran melalui kepemimpinan Daud, Israel bisa disatukan. Sejarah. Kita lihat lagi, Pak, itu kan 50.000 orang, banyak bisa berubah sebuah negara. Kalau kita nggak punya 50.000 orang, 1 Raja-Raja 19 ayat 18, selama ini kita taunya bahwa Elia itu berperang sendiri. Dan dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, sebenarnya ada 7.000 orang yang gak menyembah Baal yang bersama-sama dengan Elia. Israel berubah. Mungkin sahabat berkata, Pak, 7.000 kebanyakan. Kalau gak ada 7.000 gimana? Hakim 7 ayat 7 dikatakan bahwa Gideon hanya dengan 300 orang yang siap berperang bersama-sama dengan dia. Israel dibebaskan. Amin. Pak, 300 kebanyakan. Ini cuma 150, Pak, di sini aja. Saudara mungkin masih berkata kebanyakan. Murid-murid Yesus 120 orang 12 berkumpul bersama di dalam kisah 1, kisah 2. Di sana dikatakan 120 orang mengubahkan dunia ketika mereka sepakat sehati. Kalau saya dengar khotbah kayak gini, saya amin. Yes, amin Pak. Amin. Yes. Amin. Setelah saya bilang amin, saya akan tepuk tangan. Telat tepuk tangan. Pak, kalau 120 orang nggak ada. Tuhan berkata kepada Abraham, 10 orang sudah cukup. Kalau ada yang percaya di sana, aku tidak akan memusnahkan saudara. Tapi Tuhan nggak menemukan semua. Pak, 10 kebanyakan. 2 orang cukup. Karena Matius 18, 19 ayat 20 di sana dikatakan ketika 2 orang sepakat, Tuhan hadir. Amin. Tuhan menjawab. Amin. Amin. Kalau nggak ada 2 orang, saudara hidup sama siapa sih? Gorila aja bergerombol hidup. Udah dong, cukup dong 2 orang. Ya. Namanya unity. Mau unity sama siapa lagi? Pak, saya sendiri. Bukankah kita punya Tuhan? Amin. Yang hebat, Tuhan yang bisa kita andalkan. Bisa berubah. Yes. Kita angkat tangan kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
Jadi nggak ada alasan buat kita nggak bisa bangkit. Unity. Mungkin selama ini saudara berkata sudah mencoba untuk bangkit, tapi selalu gagal. Kayaknya boleh dicoba yang resep ini. Ayo kita mulai satukan diri kita selain dengan Tuhan, dengan sesama kita. Amin. Jangan ada yang pernah merasa sok kuat. Amin. Karena karakter Tuhan juga, Dia adalah Tuhan yang unity. Amin. Karena itu Dia berdoa, saudara. Yohanes 17:22-23. Firman-Nya berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu sama, kata Tuhan Yesus, seperti kita menjadi satu. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Kita satu. Amin. 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 Itu karakter Tuhan. Ya. Unity adalah karakter Tuhan. Nah, Tuhan juga mau karakternya itu ada di dalam setiap kita. Amin. Amin. Ya. Karena kekuatan itu dimulai ketika beberapa pribadi itu menjadi satu. Amin. Firman Tuhan berkata pada mulanya, dan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu bersatu. Ketika mereka bersatu, ada satu ciptaan yang terjadi, dan saya yakin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan. 2-3 orang sepakat, Tuhan hadir. Amin. Amin. Dari persekutuan yang terkecil, ada pepatah bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita, tapi yang lesetin, bersatu kita teguh, bercerai kita jadi duda. Geri. Ada yang lebih parah, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. No, dalam gereja Tuhan. Amin. Suami dan istri bersatu untuk apa? Untuk duet. Bukan duel. Hampir sama ya. Ya, ada suami istri duel. Gimana mau diturutkan? Satu kali ada seorang suami ditanya di pengadilan, ditanya sama hakim, kamu sudah yakin mau cerai? Sudah, Pak Hakim, sangat yakin. Bukan 100%, 1000%. Kamu nyesel nggak? Enggak nyesel. Ditanya lagi sama hakim, kenapa kamu bercerai? Pak Hakim, siapa yang tahan punya istri model kayak gitu? Tiap malam dia keluyuran ke diskotik, ke karaoke, ke bar. Siapa yang tahan? Hakimnya bingung. Emang istrimu suka minum-minum? Enggak. Istrimu suka dugem? Enggak. Minum obat-obatan? Enggak. Bingung hakim, saudara. Semuanya enggak. Terus ngapain dia ke bar, ke diskotik? Nyariin saya. Gue bingung siapa yang salah.
Saya kan malu sama teman-teman dicariin terus. Ya, bilang kiri kanan namanya juga cerita. Nah, saudara, ada aja tuh cerita. Yosafat dia sadar dia sendiri nggak mampu, pasukannya nggak mampu, makanya apa yang dia lakukan ayat keempat, dia kumpulkan semua orang, semua bangsa, perempuan, lelaki, orang tua, anak, dikumpulkan supaya mereka bersatu. Dan di sinilah letak kemenangan Israel. Dan hari ini saya mau katakan buat kita semua, nggak ada yang mustahil. Amin. Kalau mungkin selama ini kau udah mencoba, gagal lagi. Nah, kayaknya resep ini kita harus lakukan. Ya, kita bersatu. Dari persekutuan kecil dulu, itu udah cukup buat Tuhan untuk mengubahkan 2 orang. Masa nggak bisa sih? Coba lihat kiri kanannya, katakan 2 orang bro, 2 orang bro. Aduh, masa nggak punya teman satu pun, saudara? Kayaknya punya ya kita 2 ya. Nah, tapi sepakat. Nah, kita mau belajar hari ini akibat yang kita alami dari unity. Doa saya ke depan kita akan mengalami satu perubahan yang nggak ada lagi yang terus terkapar, nggak ada lagi yang terus tertidur. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Dan ketika mereka bersatu, apa yang terjadi? Ayat 22 dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyi-nyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan. Atau dengan kata lain, yang pertama, kesatuan itu mengundang hadirat Tuhan. Katakan bersama saya, kesatuan mengundang hadirat Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir. Amin. 2-3 orang berantem dalam namaku, nggak ada. Mau berantem dalam nama Yesus nggak bisa. Ya, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Dan kalau Tuhan hadir, dia nggak pernah hadir dengan tangan kosong. Dia hadir dengan segala kekayaan dan kemuliaan. Katakan haleluya. Katakan bersama saya mau bersatu. Toel lagi kiri kanannya, kita bersatu. Jangan berantem melulu. Gereja berantem melulu. Silakan damai Pak. Enggak senang mau kembali. Emang gak ada gereja lain sih? Jangan begitu, saudara. Coba kita saling dukung. Ini ada satu kisah nyata. Ini kejadiannya di San Francisco. Bukan di Cilegon, bukan. Satu kali ada seorang pendeta, dia mau makan seafood, ceritanya. Dia cari-cari restoran seafood. Dan ketika pendeta itu melihat kepiting sudah ditaruh di keranjang banyak banget. Kalau di sini kepiting diikat ya, betul ya? Kalau
Di sana ternyata nggak diikat, saudara. Jadi ditaruh aja di keranjang banyak, saudara. Nah, pendeta ini orang Cilegon, saudara. Gua nggak tahu yang mana. Dia bilang, mas, di sana nggak ada mas ya, bro. Itu kepiting jangan ditaruh begitu, nanti pada kabur. Si bukan kepitingnya, saudara. Pak, saya udah 25 tahun jualan kepiting. Kepiting itu kalau ditaruh banyak dalam sebuah keranjang, nggak akan ada yang pernah bisa naik. Karena begitu ada satu yang merambat naik ke atas, dibetot lagi ke bawah. Ada aja tuh yang narik, saudara. Begitu dia naik, ditarik lagi ke bawah. Jadi nggak ada yang bisa naik. Kita mungkin ketawa dengan cerita itu, dan itu terjadi di gereja Tuhan. Amin. Itu terjadi di tempat kerja kita. Itu terjadi di lingkungan kita. Nggak boleh tuh ngeliat orang maju. Nah, gimana kalau keluarga saling support? Suami dan istri saling support. Amin. Kita biarkan pasangan kita berubah. Jangan lihat pasangan berubah. Suami yang nggak pernah doa, tiba-tiba dia doa. Amin. Istri ngeliatinnya, lah, gayanya doa. Udah sinis nih ngeliat. Orang mau berubah. Paling juga AATK, anget-anget teh kotor. Aduh, gimana mau bersatu kayak gitu? Suami lihat istri, tumben nih, biasanya bawel banget nih orang. Lu kenapa kesambet apa lu? Hari ini gak banyak, gue sedang puasa mau. Paling juga ATA, anget-anget kayak ayam. Jangan begitu. Ayo kita saling support. Amin. Kalau di gereja ini ada yang punya talenta, kita support. Jangan kita tarik ke bawah. Jangan kita serang. Biarkan dia naik. Dan semua kita yang ada di tempat ini, yuk, biarlah kita berjalan di dalam panggilan kita masing-masing. Walaupun kita berbeda, tetapi kita satu, saudara. Nah, ketika kita bersatu, ada satu kuasa yang begitu luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang satu. Dan Roh Kudus nggak nyaman tinggal di dalam sebuah perpecahan. Kalau suami istri terpecah-pecah, Tuhan nggak ada di sana, nggak nyaman tinggal di sana. Kalau orang tua anak terpecah-pecah, Tuhan nggak nyaman di sana. Tapi kalau mereka semua bersatu, keluarga bersatu, Tuhan hadir di sana. Yang ngerti katakan, yang ngerti berikan tepuk tangan. Yuk, biarkan kita mengalami satu keunitian. Kisah 1:14, ketika 120 murid-murid mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama, Roh Kudus melawat. Karena
memang Tuhan senang di dalam sebuah persatuan. Unity yang utuh, yang gak terpecah-pecah. Unity di dalam Tuhan merupakan hal yang menarik bagi Tuhan. Tuhan gak bisa menahan diri, dan Dia pasti hadir. Begitu juga di dalam gereja ini. Amin. Nah, karena itu yuk bersatu. Suami yuk bersatu sama istri. Sejelek-jeleknya suamimu memang jelek. Ya, tapi itulah yang Tuhan sudah berikan. Itu yang terbaik. Amin. Biarkan mereka bertumbuh, biarkan dia bertumbuh. Suami, katakan amin. Amin. Jangan ganjel. Istri, ayo kita support. Jangan curigaan melulu. Ada yang sebelah tuh, gue bilang juga. Satu kali ada seorang suami bilang sama siapa, cerita dulu ya. Bilangin sebelahnya namanya juga cerita. Suami bilang, Semah, kelihatannya beberapa bulan ke depan Papa sering pulang malam karena memang banyak tugas. Sebulan berjalan, terus seperti itu, mulai timbul kecurigaan. Suruh anaknya telepon suami setiap malam, sudah, Dek, teleponin Papa, masih di kantor apa udah pulang? Tiap malam suami, Dek, teleponin Papa, sampai anaknya bosan sudah teleponin Papa. Pak ada di mana? Pak ada, bosan. Satu kali terakhir, Dek, teleponin Papa. Kasih anak tuh lupa sudah, main game sudah, nggak diteleponin tuh bapaknya. Dek! Teleponin Papa. Udah belum? Udah barusan. Apa katanya? Perempuan yang jawab. Wah, murka saudara. Murkanya bener-bener muka. Waduh, ampun dah itu. Kurang aja tuh, pantesan belakangan ini rapi aja, parfum cepet habis. Apa kata perempuan itu? Maaf, pulsa Anda tidak cukup. Udah curiga. Gimana mau akur? Ya. Katakan bersama saya mau akur. Ada yang ngototin gue sebenarnya. Katakan haleluya. Bukan tepuk tangan. Yang pertama, ini penting buat kita semua, saudara. Unity yang akan menarik hadirat Tuhan. Amin. 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 Pastikan aja kita satu. Yang kedua, saudara. Ayat 3, bukan ayat 3. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu. Maksudnya apa sih? Nah, ketika Yosafat dengan bangsanya menjadi satu, ada satu perkara yang indah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Yang terjadi adalah bukan lagi Tuhan, bukan lagi mereka yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang buat mereka. Mereka nggak ngangkat
senjata, tapi Tuhan yang turun tangan mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini yang terjadi. Nah, karena itu betapa pentingnya yang namanya persatuan itu. Dalam olahraga, misalnya sepak bola, ketika ada satu aja pemain yang hebat, misalnya kita sebut Lionel Messi, ada dalam sebuah klub, tapi ketika Lionel Messi pindah, nah biasa klub itu turun terus. Betul ya saudara ya? Terus apa? Enggak jadi lagi klub yang hebat. Begitu juga dalam sebuah grup band, saudara, ketika ada vokalisnya yang hebat, saudara, apalagi yang ganteng, saudara. Hebat, ganteng, ganjen. Begitu kabur, memisahkan diri dari grup bandnya. Biasa grup bandnya melorot tuh, saudara. Begitu ya saudara ya. Nah, doa saya itu nggak terjadi di dalam gereja Tuhan. Amin. Amin. Dan saya mau katakan di dalam gereja, nah saudara, Israel pernah mengalami satu masa di mana mereka hampir punah sebagai sebuah bangsa. Nah, disinilah pentingnya persatuan. Seolah-olah nasibnya tergantung pada seorang Esther. Tapi Esther, dia tahu dia sendiri nggak bisa. Makanya apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada pamannya Mordekai, kumpulkan semua bangsa dan biarlah mereka berdoa, berpuasa sehati. Kepunahan bangsa, sebuah bangsa terhindari ketika mereka bersatu. Karena Khotbah 4 ayat 12, seorang bisa dikalahkan, 2 orang bertahan, tali 3 lembar nggak mudah diputuskan. Amin. Persatuan itu kuasanya begitu besar. Ketika kita bersatu, terjadi satu sinergi. Pernah diadakan satu penelitian, satu kuda, ada 2 ekor kuda. Yang satu mampu menarik 2.000 kilo, menarik beban. Yang satu lagi tenaganya lebih gede, bisa menarik 2.250 kilo. Tapi ketika kuda itu disatukan, seharusnya kan 2.000 ditambah 4.250. Tapi ketika mereka disatukan, bukan lagi 4.250, tapi mereka bisa menarik 6.000 kilo. Amin. Itu yang dikatakan sinergi. Nah, Tuhan juga tahu, saudara, ketika manusia bersatu, Kejadian 11 ayat 6 dikatakan di sana, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Dikatakan satu. Mulai sekarang ini apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Nah, ketika satu, mereka bersatu, ketika manusia bersatu, apa yang mereka rencanakan, nggak ada satupun yang nggak berhasil. Itu the power of unity. Nah, ketika yang kedua, itu akan melahirkan mukjizat. Sebuah persatuan yang salah aja, saudara, itu bisa terlaksana. Nah, ini Helen Keller. Sendiri kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, tapi bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara.
Kembali yang tadi, Kejadian 11:6, unity untuk tujuan yang salah aja. Di sana dikatakan mereka membangun sebuah menara, tapi untuk kemuliaan mereka. Dan berhasil. Ya, Tuhan nggak senang. Tuhan mau kita unity, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kebenaran kita, tapi kita unity untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesian ketepuk tangan beberapa orang. Nah, yang amin, saudara. Loyo amin ya. Lapar ya. Saya juga lapar. Tapi tadi udah ada roti keju 1. Lumayan ngeganjel. Musa sadar bahwa bangsa Israel akan kalah melawan bangsa Amalek. Waktu mereka berperang di lembah. Amalek artinya adalah penguasa lembah. Nah, Musa sadar nggak akan menang dengan Amalek. Makanya apa yang dia lakukan? Dia naik ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi berbicara tempat kemuliaan Tuhan. Dan dia sadar sendiri juga dia nggak mampu. Dia ajak Harun dan Hur. Mereka satu. Amalek boleh perkasa di lembah, tetapi ketika ada pribadi-pribadi yang bersatu, mujizat terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita harus bersatu. Kalau kita bersatu, yang pertama tadi apa? Ada hadirat, the presence of God. Yang kedua, the miracle of God. Ada mujizat Tuhan yang terjadi. Yonatan pernah melakukan satu keperkasaan yang luar biasa, tindakan kepahlawanan. Enggak banyak orang. 1 Samuel 14 ayat 6, hanya berdua. Tapi ketika Samuel berkata, marilah kita mendekat kepada para pengawal orang Filistin. Bujang pembawa senjatanya hanya berkata, lakukanlah niat hatimu. Aku sepakat. Firman Tuhan. Mereka enggak berperang. Tapi tiba-tiba musuh mereka rebah, berlarian. Mujizat terjadi. Amin. Tuhan melihat dari surga. Mana tuh orang Cilegon nggak tepuk tangan? Maksa banget yang nyuruh tepuk tangannya ya. Jauh-jauh dari Tangerang ke sini nggak direspon. Katakan haleluya. Amin. Amin. Yuk kita bersatu. Amin. Yang terpecah-pecah selama ini, yang ada ganjelan. Dimulai dari diri kita itu bersatu. Omongan kita sama hati bersatu. Integritas. Jangan terpecah-pecah. Amin. Ada orang ke gereja kayak gini, badannya di gereja, pikirannya di nasi padang. Gue sebelum pendeta ini lama bener khotbahnya. Itu nggak satu, saudara. Jadi kalau satu badan di sini, pikirannya juga di sini. Amin. Amin, saudara. Amin. Ada yang badannya di sini, pikirannya dari mana? Kelihatannya sih waktu pendeta khotbah. Amin. Amin.
menerawang. Di sini nggak ada. Nggak ada sedikit. Di sini nggak ada yang tersinggung. Katakan haleluya. Katakan bersama saya, Tuhan, ampuni saya. Karena saya sering ngeselin Tuhan. Ya, yang pertama ada hadirat Allah turun. Yang kedua ada apa? Mujizat Tuhan yang turun. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, 5 menit lagi selesai. Habis ini kita selesaikan nasi padang. Ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Apa yang kita alami ketika kita bersatu? Ini yang ketiga, saudara, yang terakhir. Ada berkat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini sering nggak kita sadar? Kok nggak nyambung sama ayatnya, Pak? Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan itu lembah pujian sampai sekarang. Nggak ada ngomong berkat. Tapi ketika saya teliti, kata lembah pujian itu dalam bahasa Inggrisnya yang punya King James Version juga bisa baca The Valley of Beraka, yang artinya adalah lembah berkat, lembah kemakmuran. Saya nggak ngajarin Injil kemakmuran, tapi ini janji Tuhan. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu bersahati. Setuju ya saudara? Waktu kita akur, itu kita sedang satu, saudara. Nah, dikatakan berkat apa yang kita terima? Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Dari gunung Hermon ke bukit Sion, hampir setiap ke Israel kita ke sana. Saya sudah 14 atau 15 kali. Tadi berapa? 15. Nggak boleh nawar ya. Udah 15 kali ke sana, saudara. Dan hampir kalau ke sana itu selalu ke Gunung Hermon. Ke Bukit Sion yang di Yerusalem itu 2,5 jam naik bus. Embun itu kecil, betul ya? Perjalanan jauh, kayaknya nggak nyampe, bermuat kali ya. Nah, tapi firman Tuhan berkata, itu akan tetap sampai kepada kita. Sion bicara gereja Tuhan. Nah, kalau hari ini saudara berkata, Pak, kayaknya berkat saya masih jauh, kelihatan juga belum karena saking kecilnya. Hari ini bagian saudara adalah bagaimana kita bersatu. Amin. Bagian kita adalah bagaimana kita unity. Urusan memindahkan berkat yang jauh sekalipun itu urusannya Tuhan. Amin. Cara Tuhan itu. Amin. Begitu aja. Nggak usah dipikirin. Bukan bagian kita. Bagian kita, ya kita lakukan tugas kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Lakukan dengan berserhati. Lakukan dengan disiplin. Lakukan dengan saling support satu dengan yang lain. Urusan memindahkan berkat itu urusannya Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Unity ada persaudaraan yang rukun akan membuat minyak urapannya mengalir. Dan embun yang bicara tentang berkatnya itu juga akan sampai kepada kita. Nah, sekarang kita mau belajar yang terakhir. Ini belum terakhir. Amin. Tadi nomor 3, maksudnya poin terakhir. Tapi ada lanjutannya. Nah, gimana sih supaya kita bisa unity? Ini penting kan ya? Bukan hanya 3 poin tadi, tapi gimana unity? Nah, ini yang kita mau belajar bersama-sama. Kita bisa unity yang pertama. Kalau kita punya tujuan yang sama. Betul ya saudara? Yes. Saya bisa satu bus dengan Pak Yuda kalau saya punya tujuan yang sama dengan Pak Yuda. Nggak mungkin dong Pak Yuda arah Papua, saya ke arah Aceh dalam satu bus atau satu pesawat. Setuju ya saudara ya? Kita harus punya tujuan yang sama. Kalian membentuk keluarga, saudara membentuk keluarga, apa sih tujuanmu? Kita satukan. Nah, kita bergereja di tempat ini, apakah kita mau cari nama? Ada tujuan kita sama-sama mencari Tuhan. Kalau cari Tuhan, nggak ada satupun yang menonjolkan diri di tempat ini. Tapi Tuhan yang kita tonjolkan. Amin. Nggak ada satupun yang cari jatah di tempat ini. Tapi kita sama-sama jadi berkat. Amin. Buat kerajaan. Amin. Wah, itu akan tercipta sebuah kerukunan yang indah. Yang kedua, kita akan memiliki bisa unity, saudara. Yang kedua, kalau kita punya kerendahan hati, ya, sama-sama merendahkan diri, mendorong kepentingan yang lain dibanding kepentingan kita, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita mengasihi, kasih itu menutupi segala kekurangan. Amin. Kita nggak akan lihat kekurangan orang. Kita nggak akan lihat kekurangan suami. Karena ada kasih yang menutupi. Kita nggak akan lihat kekurangan istri. Karena ada kasih yang menutupi. Amin. Nah, kita bisa satu. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir, saudara. Ya, udah kasih lagi. Kesatuan roh. Kita ada dalam gereja ini karena kita satu roh. Amin. Kita punya satu Roh Kudus yang sama. Yes. Karena itu kita bisa bersatu. Amin. Suami dan istri yang memiliki satu roh. Doanya juga sama dong. Nggak mungkin doa ke Tuhan yang lain kan? Karena Tuhannya sama. Unity, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Doa saya biarlah the power of unity akan membuat kita bangkit tahun ini. Yang selama ini mencoba sendiri dan nggak bangkit-bangkit, malah tidur terus. Yuk kita mulai bergandengan tangan. Suami, istri, orang tua dan anak, pendeta, jemaat, semuanya bergandengan tangan. Ada perkara yang luar biasa yang akan kita alami. Silakan duduk. Silakan berdiri. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan.
bersaat teduh sejenak. Mungkin kau tahun lalu terpuruk dan susah untuk bangkit sampai sekarang. Mungkin selama ini engkau mencoba sendiri. Inilah saatnya. Seperti Tuhan Yesus dan Bapaknya adalah satu. Dan Dia suka dengan kesatuan itu. Supaya kita bisa ngeblend dengan baik dengan Tuhan kita. Karena itu adalah karakternya Tuhan. Rasanya saudara dan saya, kita juga harus memiliki karakter yang sama. Mulai dari diri kita jangan terpecah-pecah. Roh, jiwa, tubuh kita jadi satu. Selain itu juga kita mulai bersatu. Ada saat yang kau tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Kau harus bersinergi dengan yang lain. Satukan dirimu dengan yang lain. Supaya kesanalah Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Dia tidak hadir dengan tangan kosong. Dia hadir dengan segala kekayaannya. Dia hadir dengan segala kemuliaannya. Dia hadir dengan mujizatnya. Dia hadir dalam segala berkatnya. Jangan ada satupun terjadi perpecahan, karena itu bukan karakternya Tuhan. Tapi biarlah kita terus satu adanya. Tuhan senang. Tuhan kau berkati anak-anakku, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah kuliah anak-anak mereka, pelayanan mereka kau berkati. Biar gereja ini semakin satu, sehingga bisa menarik banyak jiwa, banyak orang datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang percaya bersama kita katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya harus membahkan kembali Pak Sabra. Terima kasih Bapak Pendeta Juhardi, Tuhan berkati Bapak. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Wow. Ya. Kita bersyukur pada hari ini, seperti yang sudah disampaikan di minggu-minggu yang lalu, gereja kita di tempat ini boleh berulang tahun yang ke berapa Bapak Ibu? 13 ya. Nanti kita bersyukur bahwa dalam setiap ulang tahun seperti ini, pemimpin kita, hamba Tuhan dari pusat, pemimpin kita selalu ada berdoa untuk kita. Dan hari ini puji Tuhan, Bapak Pendeta Juhardi boleh bersama-sama dengan kita berdoa. Untuk itu boleh saya panggil para pemimpin di tempat ini, Pak Yuda dengan Ibu boleh maju ke depan. Dan kita juga sangat bersyukur kepemimpinan, penggembalaan, pelayanan di tempat ini ditopang oleh bapak-bapak, ibu-ibu pengerja yang tetap setia, khususnya sejak awal tahun 2011 Gereja Tuhan boleh berdiri di kota kita ini, tetap setia sampai hari ini boleh bersama-sama melayani. Kita boleh panggilkan keluarga Pak Sunarso dengan Ibu boleh maju ke depan. Sangat bersyukur dengan kesetiaan mereka. Dan juga keluarga Pak Samosir dengan Ibu Norita boleh maju ke depan.
Dan juga keluarga Pak Yanto dengan Ibu Ana boleh maju ke depan. Dari tahun 2011 boleh bersama-sama dengan kita melayani. Dan juga Mas Yuda dengan Mbak Bita boleh maju ke depan. Dari bujangan mereka tetap setia sampai saat ini boleh melayani Tuhan. Ya. Dan juga kita bersyukur walaupun bukan dari awal, ada dua keluarga yang tetap setia. Boleh saya sampaikan, all out dalam melayani Tuhan di tempat ini. Untuk itu kepada Pak Miming dengan Ibu boleh maju ke depan. Dan juga keluarga Pak Suryo dengan Ibu Hera boleh maju ke depan. Nanti Pak Juhardi akan berdoa untuk kita semua. Untuk itu kepada jemaat boleh dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Happy birthday. Ada musiknya ada di belakang. Boleh di belakang. Dokumentasi, tolong salah satu anak muda ada di bawah ya. Oh ada